Tidak mungkin semua orang akan menyukai kita. Tidak mungkin setiap orang akan respect kepada kita, dan itu tidak ada masalah. Yang penting PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, dan lakukan yang terbaik pun bukan untuk penilaian, bukan untuk balasan, bukan untuk kekaguman dari orang, tapi kita lakukan karena Allah menyukai orang yang melakukan yang terbaik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, kali ini kajian manajemen Qalbu. Kita berharap kita ini benar-benar menjadi orang yang pemberani. Berani apa saja. Satu, jangan takut kelihatan bodoh. Jadi kita tidak perlu takut dianggap bodoh oleh orang lain. Yang harus kita takuti itu adalah justru kita tidak mengakui kebodohan kita. Jadi orang-orang yang merasa diri pintar, dia akan awet dalam kebodohan. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk meminta saran, meminta pendapat. Walaupun untuk hal yang sederhana mungkin remeh, tapi tidak usah takut. Daripada kita tidak tahu, tidak apa-apa dianggap bodoh. Karena memang kita bodoh. Yang bahaya itu adalah kita ingin dianggap pintar, padahal kita bodoh. Ayo, jadilah pemberani. Jangan malu untuk bertanya. Jangan takut untuk disebut sebagai orang bodoh. Tidak apa-apa. Beranikan diri untuk mengetahui walau hal sederhana sekalipun, walau hal yang mendasar sekalipun. Kita tidak akan rugi dan celaka disebut orang bodoh oleh orang lain. Yang rugi itu adalah kita bodoh sungguh-sungguh karena kita tidak mau belajar. Yang rugi itu adalah kita ingin diakui sebagai orang pintar, padahal kita bodoh, kita munafik. Ayo kawan-kawan sekalian, jangan takut disebut si bodoh, jangan takut disebut kurang ilmu, jangan takut disebut kurang pengetahuan, karena memang begitu keadaan kita yang sesungguhnya. Tinggal kita jawab dengan belajar sungguh-sungguh. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Jangan takut dianggap orang bodoh. Kalau tidak tahu, bertanya. Walau hal yang sangat remeh, mendasar sekalipun. Karena keperluan kita adalah kita jadi tahu. Tidak ada keperluan kita dengan penilaian orang. Mau dianggap apapun oleh orang lain, terserahlah. Yang penting kita jadi pintar dari waktu ke waktu. Dan kuncinya adalah jangan takut dianggap sebagai orang bodoh. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk meminta saran dan pendapat. Karena keuntungan kita adalah bertambahnya ilmu, pengetahuan, wawasan kita setiap waktu. Terserah orang mau menilai kita bodoh atau apapun, tidak ada urusan dengan kita. Urusan kita adalah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Satu itu. Yang kedua, jangan takut untuk mengaku salah. Kalau kita salah, akui salah. Jangan sibuk memberi alasan, mengada-ngadakan alasan, padahal kita tahu kita salah. Jangan berbelit-belit kita ingin dianggap benar kalau kita salah. Kalau salah, akui salah, minta maaf, pikul resiko atas kesalahan kita. Kita harus segera bebas dari kesalahan kita. Kalau itu kesalahan kepada Allah dan ditutupi dosanya, tobat tanpa harus dibeberkan. Kalau itu kesalahan kepada orang, akui, saya salah, saya minta maaf.
Orang tidak akan terhina dengan menjadi orang yang jujur. Orang tidak akan terhina dengan menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang tidak akan terhina menjadi orang-orang yang memperbaiki diri. Orang itu akan terhina kalau tidak jujur. Orang terhina kalau dia tidak bertanggung jawab. Maka kalau salah, akui salah. Minta maaf, kalaupun harus memikul tanggung jawab, konsekuensi dari kesalahan kita, pikul. Rasakan bedanya hadirin. Wah, kalau gitu orang meremehkan kita dong sebagai orang bersalah. Ya, tidak ada masalah. Itu kalau kita dihina karena kita sudah ngaku, kalau kita ada konsekuensi hal yang pahit karena kita sudah jujur, kita sudah mendapatkan pahalanya. Pahala jujur, kalaupun menyakitkan omongan orang, kita jadi penggugur dosa. Oleh karena itu, jangan takut untuk meminta maaf. Jangan takut untuk bertanggung jawab atas kesalahan kita. Dunia cuma sebentar. Kita selesaikan di dunia. Tidak ada yang gawat, tidak ada yang bahaya di dunia ini selain kita tidak diampuni oleh Allah, selain kita tidak dimaafkan orang karena kita tidak mau minta maaf dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jangan takut dianggap bodoh, jangan takut mengakui kesalahan dan meminta maaf, ya. Apalagi yang sangat penting yang kecil-kecil seperti ini. Jangan takut untuk memulai. Kalau mau naik ke tangga yang tinggi, harus mulai dari tangga pertama. Jangan takut untuk memulai. Pokoknya mulai, ya. Ingin bisa berenang, harus berani masuk ke air. Ingin bisa berkuda, harus berani mendekati kuda. Berani memulai adalah kunci. Berani memulai. Pokoknya mau cita-cita sebesar apapun, harus ada waktu, harus ada keberanian memulai. Kita insya Allah kalau sungguh-sungguh memulai dengan niat yang benar dan cara yang benar, Allah akan menuntun kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah bersungguh-sungguh mengeluarkan segala potensi, segala daya, segala kemampuan di jalan yang Allah sukai, Allah pasti akan menunjukkan jalan-jalannya. Maka jangan pernah takut untuk memulai. Mulai kalau toh perencanaan, perhitungan kita sudah benar. Jangan memulai kalau kita tidak melakukan persiapan dengan baik. Awali memulai itu dengan merencanakan dan mengadakan persiapan. Jangan takut apa lagi? Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Kita memang tidak boleh sembrono, tidak boleh ceroboh. Semua harus kita persiapkan dengan baik. Gagal dalam persiapan biasanya memang mempersiapkan kegagalan. Tetapi ada kalanya persiapan sudah bagus, maksimal, dan kita fail, gagal, tidak apa-apa. Kegagalan itu adalah pembelajaran dari Allah. Banyak yang mengatakan gagal, pada sesungguhnya dia dapat banyak hal. Kalau dia gagal, maka dia dapat ilmu mengapa gagal. Dia dapat pelajaran bagaimana mengatasi kegagalan. Dia bisa mengajari orang supaya tidak tergelincir dalam kegagalan. Gagal itu sebetulnya tidak ada. Yang gagal asli itu adalah su'ul khotimah. Kalau dalam hidup ini banyak yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, walaupun kita sudah merencanakan, tidak identik dengan kegagalan. Karena boleh jadi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapi sesuatu yang kata orang gagal sebagai sebuah aset bagi kita. Aset untuk evaluasi diri, aset untuk pengalaman, aset untuk menyikapi situasi yang pahit dan sulit. Dan ini aset. Benar ada yang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau menurut Asih,
kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Jadi kalau kita usaha ini gagal, usaha itu gagal, nah itu semua harus jadi sebuah aset evaluasi diri, pembelajaran, dan pelatihan bagi kita untuk bisa melangkah lebih baik. Seperti kita jalan, sudah kita perhitungkan, tiba-tiba ada terperosok ke dalam, ya kita sudah tahu ilmunya, ilmu terperosok, mengatasi terperosok, bagaimana supaya tidak terperosok lagi, dan bagaimana membantu orang supaya tidak terperosok. Jangan takut. Apa yang pertama tadi? Jangan takut dianggap bodoh, jangan takut mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya, jangan takut untuk memulai, jangan takut mengalami kegagalan. Tidak ada yang 100% sesuai dengan harapan dalam hidup ini. Dan yang terakhir adalah, yang kelima, jangan pernah takut dengan penilaian orang. Nah, ini penting ini. Jangan takut dengan penilaian orang. Karena yang berbahaya bagi kita bukan penilaian buruk orang lain, tapi penilaian buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sangat sibuk untuk PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Dan kita lakukan lillahi ta'ala. Kita memperbaiki diri bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk dihargai orang. Kita perbaiki diri adalah karena inilah yang disukai Allah. Tidak mungkin semua orang akan menyukai kita. Tidak mungkin setiap orang akan respect kepada kita, dan itu tidak ada masalah. Yang penting PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Dan lakukan yang terbaik pun bukan untuk penilaian, bukan untuk balasan, bukan untuk kekaguman dari orang, tapi kita lakukan karena Allah menyukai orang yang melakukan yang terbaik. Maka jangan takut oleh penilaian orang. Kalau kita niatnya benar, caranya benar, dan tawakal, lakukan. Walaupun orang menghina, mencaci, meremehkan, ya itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah bagaimana ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kajian manajemen kolbu yang ringkas ini ya, ada manfaatnya. Ya.